Oke, anak-anak, kita lanjut membahas poin gerak lurus yang ketiga, yaitu mengenai percepatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali sebenarnya melakukan peristiwa percepatan ini. Misal, ketika kalian akan pergi ke pasar, naik motor. Nah, ketika kalian ambil motor, kemudian kalian hidupkan, itu kan belum bisa jalan ya, jadi dia kalau dilihat di speedometernya itu masih 0. Nah, ketika kalian sudah mulai mengegas, sudah mulai jalan motornya, nah itu disebut dengan percepatan. Dari motor itu diam kemudian bergerak, itu disebut dengan melakukan percepatan yang dipercepat ya. Kemudian ketika kalian di jalan tiba-tiba melihat ada orang menyeberang, nah kalian otomatis akan mengerem. Nah, itu disebut dengan percepatan yang diperlambat ya. Jadi percepatan itu ada dua ya. Percepatan itu ada dua, dimana ada yang percepatan dipercepat, kemudian ada percepatan yang diperlambat ya. Jadi bahasanya kalau lebih gampang itu ada yang kalau dia mau cepat dipercepat itu kayak kalian harus tambah kecepatan atau ngegas, sedangkan kalau di percepatan diperlambat itu contohnya mengerem. Oke anak-anak ya, jadi itu sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari kalian lakukan tanpa kalian sadari sebenarnya ya. Nah, dimana percepatan itu dirumuskan dengan ini A ya, A sama dengan delta V per delta T, dimana delta V nya itu sama seperti di rumusan sebelumnya, dimana kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal per waktu akhir dikurangi dengan waktu awal ya. Jadi rumusnya seperti ini. Oke, Ibu langsungkan ke contoh soalnya. Oke anak-anak, ini contohnya yang pertama ya. Jadi Ibu misalkan ada seseorang, sebut saja dia Anton. Dia awalnya dia itu berjalan dengan kecepatan V1 nya ya. Kecepatan awalnya dia itu 2 meter per second. Dalam waktu 0 second dia itu berjalan dengan kecepatan 2 meter per second menuju ke titik berikutnya, atau disebut saja di sini ya, ini titik A, ini titik B. Dia berangkat misalnya ke sekolah dengan kecepatan atau V akhirnya itu menjadi 4 meter per second dengan waktu 2 second. Nah, di situ kalian disuruh menghitung berapa sih percepatan yang dilakukan Anton. Nah, kalau seperti ini permasalahannya, kalian pakai rumus yang ini ya. Jadi dimana A ya, A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per V2 dikurangi V1. Kalian masukkan ya, V2 nya 4, V1 nya 2, T2 nya 2, T1 nya 0. 1 kurang 2, 2 plus 2 kurangnya 2 dibagi 2, 1 meter per second kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah Anton melakukan percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Ini contoh yang pertama. Sudah paham anak-anak ya? Kita lanjut ke contoh 2. Nah, untuk contoh 2 ini seperti ini ya. Ibu gambarkan misalnya sebuah mobil di mana dia akan bergerak. Kecepatannya yang awalnya adalah 10 meter per second dengan waktunya 2 second. Kemudian dia berjalan, kemudian tiba-tiba di depan itu dia mengurangi kecepatannya, mungkin aja ada anjing atau ada orang nyebrang ya. Jadi dia mengerem, kemudian kecepatannya itu menjadi 5 meter per second dengan waktu 3 second. Nah, untuk kasus yang nomor 2 itu disebut dengan, karena dia di sini dari kecepatan awal kecepatan akhir, kecepatan awalnya 10, kecepatan
akhirnya 5, berarti dia ada pengurangan atau mengerem. Nah, disebutlah dia ini dengan yang nomor 2 itu peristiwa yang diperlambat. Ya, jadi nomor 2 itu peristiwa yang diperlambat. Kemudian kalau untuk peristiwa yang pertama, yang ini kan dari kecepatan awalnya 2, kecepatan akhirnya menjadi 4, berarti dia ini yang dipercepat, ya ini yang dipercepat. Sehingga nanti kalian dapatkan hasilnya itu adalah percepatannya positif. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini dia artinya dia mengalami kasus yang diperlambat. Ya, diperlambat. Jadi kemungkinan dia nanti nilai dari percepatannya itu adalah negatif. Mari kita bahas ya. Jadi rumusnya sama, kalian tinggal gunakan A sama dengan delta V per delta T. Ya, V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi V1. Ya, kalian masukkan nilai dari V2 nya 5, V1 nya 10, T2 nya 3, T1 nya 2. 5 dikurangi 10 kan minus 5 ya, per 1. Jadi nilainya adalah minus 5. Ya, hasilnya minus 5 meter per second kuadrat. Ya, jadi hasilnya itu adalah minus 5 meter per second kuadrat. Nah, di sini berarti tanda minusnya itu adalah diperlambat karena dia dari V1 ke V2 itu dia menurunkan kecepatan. Jadi kan pertamanya dia ngebut, kemudian tiba-tiba mungkin melihat apa di depan itu dia tiba-tiba kaget, jadi dia mengerem. Jadi ada kecepatan yang diperlambat. Nah, itu untuk contoh yang nomor 2. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Nah, untuk contoh 3 itu kalian misalnya seperti ini ya. Jadi ada persamaan di mana V itu sama dengan, besar V ini sama dengan 4T kuadrat minus 2T, atau 4 dikali T kuadrat minus 2 dikali T. Nah, di mana untuk T nya itu disuruh menentukan percepatan pada saat T1 nya itu 1 second dan T2 nya itu 2 second. Kalian disuruh menentukan berapa sih percepatannya ini ketika T1 dan ketika T2. Nah, mari kita bahas untuk yang pertama. Jadi kalian harus mengetahui dulu percepatan pada T1 dan percepatan pada T2 sebelum kalian menggunakan rumus yang ini ya. Oke, mari kita bahas untuk yang pertama. Jadi pada saat T1 itu kecepatannya berapa, pada saat T2 itu kecepatannya berapa. Jadi dari perumusan ini kita mencari kecepatannya. Sedangkan kalau untuk T-nya kan sudah diketahui ya, T1, T2. Jadi kita mencari kecepatan pada saat T1 dan kecepatan pada saat T2. Oke, kita bahas yang pertama. Pada saat T1 sama dengan 1 second, maka V sama dengan, kalian tulis rumusnya 4 dikali T kuadrat minus 2T. Nah, T nya ini kalian ganti ya, jadi T nya itu kalian ganti 4 dikali, kalau yang pertama kan T nya itu 1 second, jadi ini dikali 1 kuadrat min 2 dikali 1. Ya, ini hasilnya 4 kali 1 kan 1 minus 2 dikali 1 kan 2, jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 2 ya 2 meter per second. Ini untuk yang T1. Kemudian pada saat T2 nya adalah 2 second, maka V sama dengan, sama ya, 4 T kuadrat minus 2T. Kalian masukkan nilainya di sini karena dia yang keduanya adalah 2, 4 dikali 2 kuadrat min 2 dikali 2 ya, karena T nya 2.
kalian selesaikan. 4 ini kan 4 dikali 4 minus 2 dikali 2 4, berarti hasilnya 16 dikurangi 4 sama dengan 2 meter per second. Nah, ini baru penyelesaian untuk nilai dari kecepatan pada V1 dan kecepatan pada V2 atau V1 dan V2 ya. Jadi biar data ini V1 nya, ini V2 nya. Nah, setelah kalian dapatkan ini, baru kalian masukkan ke rumus A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi V1. Kalian masukkan nilainya. V2 nya 12, ini 16 dikurangi 4 12 ya. 12 dikurangi 2 per 2 dikurangi 1, 10 per 1 10 meter per second kuadrat. Ya, jadi hasilnya adalah ya 10 meter per second kuadrat. Sudah paham ya anak-anak ya sampai di situ? Nah, jadi hasilnya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, kalian perlu perhatikan anak-anak ya. Jadi untuk persamaan V ini tidak harus seperti ini. Jadi berubah-berubah ya tergantung soal. Misal saja di sini 4T kuadrat plus 2T, atau misalnya 2T kuadrat minus 3T dan seterusnya ya. Nah, inilah materi tentang percepatan. Mudah-mudahan mudah dimengerti anak-anak ya. Selamat belajar. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, sekian pembahasan materi dalam video kali ini. Semoga video yang Ibu buat bermanfaat dan mudah dimengerti. Selamat belajar anak-anak.